Nggak kita nampak tahu ngabang tuh. Boleh selempang ya tahu ya lah. Cinta Yususmu minum Gramaxon tiap hari. Loh, selalu dimulai dengan Ini abang pakai songkok nih adat apa nih? Masya Allah. Ini adat apa nasional nih? nih. Oh nasional ya. Kira songkok ini mewakili adat istiadat atau apa gitu kan? Songkok nasional yang nasional ya. Bahkan kalau dulu citranya orang bersongkok ini udah pasti Muslim gitu. Betul. Kalau sekarang kan yang Muslim belum tentu, yang bersongkok belum tentu Muslim gitu. Cuma yang Muslim biasa rata-rata bersongkok. Insya Allah. Nah, kalau Muslim itu songkok beda. Nah, kebetulan habis dari baca doa tadi. Oh, Masya Allah. Jangan dipermasalahkan. Ini melekat ya memang syaratnya gitu kan. Karena kita hari ini nih bicara tentang apa tadi tuh? Kearifan lokal. Iya, salah satu kan adat dan kepercayaan yang ada di kampung. Balik lagi kita kampung terus jauh-jauh kampung kita. Karena misi utama kita tuh nggak perlu lah kita uraikan lebih panjang. Intinya kita kenalkan kampung kita, kan gitu. Kampung kita udah berlombok-lombok kearifan lokal. Jangan bisa bicarakan yang luar-luar dulu lah. Ya. Kampung kita tak habis. Kearifan lokal. Contoh. Gotong royong. Oke. Ngapa harus gotong royong dulu? Dan yang lain banyak. Iya sih. Tapi gotong royong itu penting gitu. Dan sekarang jadi barang yang tak penting. Maksudnya yang tak penting ini kan sekarang orang udah berkurang untuk niat gotong royong. Ya kan semuanya sekarang udah pakai upah misalnya kan gitu. HUK deh jatuhnya. Apa tuh? Upah HUK, harian orang kerja. Iya, orang kerja. Segala sesuatunya dihitung HUK. Minim sekali kalau gotong royong gitu. Minim. Bukannya enggak ada, kayaknya tergerus dia mulai gitu. Contoh gotong royong lingkungan ya. Kalau kita ini kan di kampung ini paret-paret ya. Nah, biasanya kalau yang di paret itu kan kalau dulu sebagai akses utama lah. Paret itu digunakan sebagai jalur transportasi ya. Jalur transportasi orang bersampan apa segala macam sehingga kalau semak itu menghambat. Nah, jadi ada kesepakatan, yuk sebulan sekali kita ataupun udah mulai semak nih paret, yuk kita royongan sama-sama kan gitu. Nah, gotong royong itu kalau dulu kental sekali ya. Dulu itu yang saya pernah lihat benar gotong royong yang sangat luar biasa senangnya tuh kita susah ini sinyal ya dulu ya, sinyal TV. Nah, dulu kita belum ada yang namanya parabola, yang prabayar, bahkan lampu hidup di malam hari ya. Jadi orang udah punya TV, tapi TV tabung ya. Nah, orang mau menonton TV itu harus pakai antena. Yang dulu iklannya ini Mandra, gitu. Mandra kan. Nah itu orang cari kayu di hutan yang panjangnya mungkin ada 20 sampai 20-an meter lah ya. Nah itu kan nancapkan ke ini butuh orang ramai ya. Nah itu dipanggil lah sekampung tuh bahasanya. Dirikan sama-sama dengan satu komando. Gotong royongnya tuh dapat di situ gitu kan. Artinya itu memang karena kebutuhannya sama. Iya, kebutuhannya pengen sama. Nonton TV dengan kualitas yang oke. Sehingga apapun ceritanya dikerjasamakan. Iya, sehingga buat kerjasama caranya sepanjang bagaimana, itu gitu. Ujungnya dikasih antena, tinggi lah dia gitu kan, tinggi lah dia gitu. Betul. Nah, yang kedua tuh ini orang buat sampan yang model besar gitu ya. Dia pasti buatnya di darat dong. Nah, sedangkan kita orang banyak rumahnya di bagian darat gitu kan, enggak di tepian sungai gitu kan. Ketika dia mau nurunkan sampahnya, gotong royong tuh nurunkan sampahnya ke paret dulu, angkat sama udah ke paret, nanti baru bisa bawa ke sungai gitu. Gotong royongnya dapat tuh, dipanggil lah, kebersamaannya dapat. Dan itu masih ya sampai saat ini ya, maksudnya gotong royong tuh. Yang modern saat ini nih ya terbentuknya karang taruna lah gitu. Ya, pemuda-pemuda itu kan. Dalam arti yang lebih signifikan yang nampak benar tuh ketika ada acara pernikahan, anak-anak mudanya kumpul membantu gitu kan. Entah dia dari persiapan sampai di acara dan sampai selesai itu bareng-bareng. Karena kalau di kampung nikah tuh masih itu rame-rame.
Belum ada budaya kota yang ibaratnya kayak catering, Belum. kemudian nyewa gedung gitu, belum ada. Di kampung nih masih masak sama-sama. sama mendirikan tenda sama-sama. Sama-sama. Nah, kalau sekarang kan dah tenda pun dah Pakai besi. Besi. Kalau dulu, kok ingat zaman dulu tuh orang cari kayu kan, kok bahasanya itu ini ramuan lah, Nah, kayak ramu. ramu gitu kan. Kayak kayu apalah gitu kan untuk membuat tendanya tuh. Gitu kan. Kalau orang kampungnya nyebut apa? Taro. Taro. Ah, taro. Orang kota nyebutnya tenda. Tenda gitu kan. Jadi nilai gotong royong itu masih terasa lah. Terasa. Tapi walaupun di era-era sekarang sih masih terasa, tapi tidak sebegitu kentalnya kayak di era zaman dulu gitu kan. Ya memang faktor apa ya, faktor zaman lah, zaman udah mulai berubah, generasi juga udah mulai berubah kan. Sekarang banyak generasi muda ya kan, yang semuanya sudah segala aktivitasnya yang instan ya, kok bisa bayar selesai gitu kan. Padahal sebenarnya itu kan untuk menumbuhkan rasa silaturahmi nah gotong royong itu ya, maksudnya antar tetangga, antar warga dan masyarakat gitu. Itu salah satu itu tujuan utamanya tujuannya daripada gotong royong kan, salah satunya itu. Dan bersyukurnya kita tinggal di kampung masih menemukan itu. Masih bedanya itu. Nah, kalau kita bicara kearifan lokal lainnya, mungkin kita bisa lihat dari apa tuh? Dari adat istiadat ya. Kebiasaan masyarakat yang masih gitu kan? Masih dianggap itu sebagai panduan lah. Iya, betul. Tapi tidak lebih ke musik enggak ya? Lebih ke kayak kalau aku tidak melakukan ini nanti mungkin ada yang kurang nih. Ya, pantangan. Tapi dia gitu kan. sifatnya tidak ke apa religius ya, bukan kayak baton. Seperti contoh apa tuh? Banyak sih kalau kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi gitu. Banyak, misalnya ada bahasa kecil telapak tangan, nyiruk kami tadakan, itu kan juga bagian daripada masuk. Ya kan? Apa jadi ke situ? Bingung. Kecil telapak tangan, nyiruk kami tadakan. Bukan, itu enggak ada. Jadi jatuh tuh peribahasa tuh. Coba nanti di googling ya. Bagian kearifan lokalnya di mana itu? Nah, tapi yang kearifan lokal yang lebih signifikan karena sesuai dengan di kampung ini nanam padi. Oke, betul. Nanam padi itu kan biasa memang ada beberapa cara yang dilakukan orang, mungkin di setiap desa sedikit berbeda, tapi arahnya sama lah ya. Yang apa ya namanya, baca doa dulu sebelum nanam gitu kan ya. Terus itu bagian adat istiadat lah ya. Adat istiadat, tapi dilakukan orang gitu kan. Kemudian apalagi kalau ngetam padi, manen padi itu. Manen padi. Kalau dulu kan ngetam lah ya. Kalau era sekarang kan orang udah pakai arit tuh. Pakai mesin apa? Mesin dos kan, mesin berontok. Kalau dulu kan orang masih pakai manual ketam tuh. Kalau di arit lah sekarang nih. Kalau dulu kan ketam tuh kalau musim hujan, pas hujan tuh enggak boleh ngetam karena nanti akan, kalau kepercayaan orang lah ya, kepercayaan masyarakat tuh akan nanti mendatangkan hama lah segala macam. Sama halnya ada contoh nih kayak gini. Ketika misalnya padi kayak bunting nih, usia berapa bulan gitu kan, tengah ngisi orang bilang tuh padi itu, tengah mau berisi berbuah, dalam hal itu kita tidak boleh nebang pohon ke, ataupun ada sesuatu yang kita roboh yang dekat dengan kawasan padi itu ya, sawah itu memang tidak dibolehkan. Nah, sehingga itu jadi acuan gitu Pak. Kenapa itu? Tapi dikaitkan kenapa itu bisa terjadi, kenapa itu dilarang. Masuk akal sih, kok kita nebang kayu lah katakan, pohon di lokasi sawah yang padinya kayak bunting. Mungkin terkejut kali ya hama itu kan, sehingga hama yang ada itu lari dia nyebar ke padi itu. Ini kita bicara logikanya kok dikait-kaitkan gitu. Tapi kan kalau orang dulu memang tidak menjabarkan kenapa gitu. Pokoknya tidak boleh ya katanya. Gitu. Kalau anak sekarang harus tanya kenapa nih tak boleh. Kenapa nih? Harus ada alasan. Ada alasan. Harus masuk di logika. Nah itulah kadang-kadang akibat dari itu ya. Maksudnya kayak tadi kita bicara anak-anak sekarang itu kan semuanya mau tahu alasannya gitu. Ketika memang udah enggak relate, enggak sesuai, itu mereka enggak pakai gitu Bang. Nah itu yang juga sulit mempengaruhi ujung-ujungnya nanti kearifan lokalnya udah enggak terpakai lagi gitu Bang. Kebiasaan yang orang dulu pakai, ada istiadat itu banyak
berkurang dan hilang gitu Bang. Ya kita juga enggak Tapi bisa menyalahkan sih. Ya betul. Tapi saya masih memakai salah satunya tuh kearifan lokal ataupun kepercayaan lah ya. Kalau di kampung di waktu maghrib, artinya siang menjelang malam tuh kita nggak usah keluar rumah. Ya. Dan Itu masih pakai. masih ditemui juga kalau maghrib harus nutup rumah, nutup pintu jendela itu. Betul. Kampung. Kalau alasan dulu itu kan memang katanya setan mau lewat. Ya. Makhluk-makhluk lain tuh mau keluar. Karena proses pergantian antara siang dan malam. Ya. Dan ada yang mencari nanti diambil bebek gombel, gitu kan bahasanya. Dan bahkan kalau anak-anak bayi yang keluar, maksudnya dibawa orang tuanya berjalan, di waktu itu biasanya kesambet gitu ya. Terkena lah. Tapi memang iyalah. Sawan kena atau enggak? Kalau dilogikakannya gimana tuh? Ya bisa masuk akal karena memang secara proses itu kan pergantian antara siang dan malam itu kan baik makhluk-makhluk yang enggak kita lihat keluar kan. Jam dia keluar ya. Keduanya binatang-binatang malam kan keluar. Coba ya kalau kita misalnya dari Pontianak lah, ketemu maghrib di jalan tuh banyak binatang yang pelanggar ke muka gitu. Betul. Nah, sehingga memang tidak boleh itu kan itu mungkin ya. Betul. Pelanggar lah gitu kan, kena binatang tuh sehingga oleng gitu mbak motong labor pakai bahaya kan. Itu gitu. Labor ya. Anda belum tahu melabor itu apa. Ada selokan di parit itu ditutup atasnya gitu. Jadi parit itu agak susah ditemukan. Kota-kota. Tapi enggak kalau kota-kota yang masih kan kayak kira dalam masih ada labor itu. Labor. Nanti cari di KBLI ya. Itu kan di KBBI. KBLI. Oh, kalau KBLI klasifikasi buku lapangan Indonesia. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, siap. KBLI gitu. Ya itu ya. Banyak sih yang sampai dengan saat ini udah Bang Edo tadi relate. Ya, masih sesuai ya. Ada juga yang ini masih kita temui kalau habis lebaran setiap rumah tuh bawa tuh serantang, seceper makanan, lalu sama-sama baca doa di masjid, di surau. Masih dan itu masih dijaga itu. Tradisi itu yang menguatkan kita gitu. Ya. Itu masih. Sama kayak yang lain tuh kan, misalnya kayak tadi kan Bang Miko nih pas lebaran gitu kan, ada juga momennya kalau bahasa kampung gitu kan ada tolak bala tuh. Saya sering ikut tuh tolak bala tuh kan, biasanya orang bawa makanan ketupat, biasanya kan bawa ke tepi sungai kumpul sama masyarakat di momen gitu kan. Apa tuh? Robo-robo. Robo-robo biasanya tuh ada. Masih di kampung gitu. Rabu terakhir di bulan Safar. Jadi warga ngumpul di pinggiran sungai ataupun kalau tidak ada sungai di jalan, pokoknya ada di tempat lah. Tapi maksudnya di lapang luar tempat di luar rumah gitu kan. Ngumpul yang bisa difasilitasi lengkap untuk fasilitas orang ramai, ngumpul baca doa, makan selamatan sama-sama. Tapi sebenarnya seru ya kalau di kampung ya. Karena memang dapat dikatakan penduduknya sedikit, tempatnya luas, tapi selalu ada kearifan lokal, kebiasaan dari gotong royong gitu kan ya. Mereka disitulah titik kumpul, gitu kan. Disitulah dia momennya ya, seru-seruan gitu ya. Jadi tidak usah heran kalau di kampung tuh berita cepat menyebar itu lewat dari mulut ke mulut gitu ya. Bukan media sosial ya. Media sosial gitu ya. Apa bahasanya kalau di pramuka tuh pesan berantai ya. Pesan berantai. Tapi itu tadi kadang berkurang, kadang berlebih kan. Tapi pada ada intinya. Kalau dia mau pengen tahu yang sebenarnya, jumpailah narasumbernya. Jadi kecil telapak tangan. Ada kan tadi. Tapi jatuh ke peribahasa sih kayaknya tuh. Itu peribahasa bukan ada ya, kayak slogan, kayak penyemangat rasaku tuh yang memang ciri khas Pontianak. Pontianak ya. Pontianak itu Melayu banget ya. Itu betul-betul menyambut tamu lah gitu kan, kecil telapak tangan nyiru. Kalau logika saya belum pernah cari apa maknanya itu gitu kan. Padahal sering kita lihat di banner-banner gitu kan. Nah, tapi kalau secara sederhana menurut saya itu
meskipun kami ini tak ada gitu kan, meskipun diupayakan lah diupayakan untuk kau yang datang nih gitu kan, itu kan bagian daripada budaya kita tamu lah ya. Nah, lebih menghormati lah ya. Orang bilang tamu adalah raja. Gitu. Setuju. Dan harapannya sih sebenarnya kearifan-kearifan yang ada di masyarakat ini lah di kampung itu masih bisa terjaga sampai pun nanti sampai kita tua, sampai kita punya anak dan sebagainya, itu bisa terjaga. Selanjutnya juga harus terus lah. Yang baik-baik ya. Iya, betul. Yang masih masuk akal mungkin ya kan, yang udah pakai logika kan sekarang kan. Kalau masih masuk akal masih bisa kita lanjutkan, kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Karena kan di kampung ini kan sekarang udah enggak seperti zaman-zaman dulu ya, yang ibaratnya kampung ini isinya orang A, kampung ini ras A, suku A, suku B. Sekarang udah melebur begitu kan. Jadi apa kearifan lokal itu yang bisa menyatukan semuanya. Nah, itu sesuai dengan apa ya namanya cita-cita bangsa Indonesia ya. Oh iya betul. Sesuai dengan simbol negara kita yang maknanya itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ika Tunggal Ika. Ya itulah keberagaman itu lah ya. Iya, kearifan lokal itu kan menjadi salah satu upaya dalam hal pencegahan terjadinya konflik. Iya. Betul. Kalau kita sering gotong royong, kita sering ketemu, sering silaturahmi, artinya kecil kemungkinan lah ya. Kecil kemungkinan terjadi konflik. Karena kenal. Dan tingkat toleransi itu pun semakin tinggi kan, karena sering komunikasi gitu. Dan bahkan kalau kita ini agak luas kan ya, bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar tuh kadang-kadang nggak ada nih kayak gini ini kearifan lokal, karena memang dia budayanya nggak terlalu banyak, ada istiadat. Kalau Indonesia ini kan Indonesia lah lebih luasnya kan, banyak ada istiadat budayanya gitu, yang harus dijaga. Sehingga itu menjadi khas sendiri gitu, Bang. Jati diri lah, jati diri bangsa. Karena nggak ditemuin di negara-negara lain. Betul gitu, Bang. Apalagi kalau di kampung nih ya, kearifan lokal banyak, ada istiadat tuh, robo-robo, tolak bala, gotong royong, udah yang baca doa pas lebaran, mau nyambut puasa, gotong royong tadi pas mau acara misalnya, ada nikahan, ada hataman segala macam gitu kan. Kebiasaan lah ya. Kebiasaan. Biasanya kan memang awal itu dari kebiasaan, kalau udah keseringan jadi kebudayaan kan, jadi budaya. Mau tidak mau harus diikuti kan.